Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Zakia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kak Muhim selaku Takmir Masjid At-Tarbiyah. Baik, yang pertama, menurut jenengan apa hubungan antara Pancasila dengan agama? Sebelum saya jelaskan korelasi antara Pancasila dengan agama, saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Pancasila, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu merupakan suatu pedoman atau petunjuk atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang dianut seluruh dasar agama itu adalah sebuah kepercayaan yang mengikat suatu kelompok masyarakat dalam satu kepercayaan atau pedoman yang dianut di dalam kelompok agama tersebut. Korelasi antara keduanya itu Pancasila yang salah satu butir Pancasila itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, Pancasila itu seperti melindungi pihak atau masyarakat yang beragama. Jadi intinya itu negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama kan. Pada sila pertama ini menegaskan bahwa Indonesia itu tidak hanya mengikat pada salah satu atau satu agama saja, namun juga memiliki agama yang lain. Jadi intinya Pancasila dan agama itu tidak dapat saling dipisahkan. Mereka melindungi salah satu dari lain atau saling berhubungan lah. Tidak bisa dipisahkan antara satu dan lain. Pancasila melindungi umat beragama dan agama ini juga melakukan peran penting dalam kehidupan berpancasila, yaitu membentuk moral atau akhlak dalam masyarakat Indonesia. Baik, yang kedua, menurut jenengan bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi perbedaan agama di Indonesia? Pertanyaan keduanya tidak lepas dari pertanyaan pertama ya. Yang mana dalam salah satu prinsip Pancasila itu yang pertama sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa ini menyatakan bahwa Pancasila itu melindungi atau seperti apa ya? Pokok membela masyarakat yang beragama. Jadi tidak mengikat salah satu agama dalam masyarakat Indonesia, melainkan juga melindungi macam-macam agama. Jika dalam sila Pancasila itu terdapat yang namanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang dalam sila itu sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai antara perbedaan satu masyarakat dengan masyarakat lain, termasuk dalam perbedaan agama. Terima kasih. Baik, saya tutup wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Farhan Nabil Mutaki selaku salah satu mahasiswa dari kelas PIC. Kali ini saya dengan Ustadz Edi Santoso akan mengobrolkan atau berdiskusi mengenai korelasi Pancasila dengan agama. Ustadz Edi, jenengan sehat nggih? Alhamdulillah. Mas yang juga sehat? Alhamdulillah juga sehat. Ini Ustadz, Ya. Ada tugas dari dosen mata kuliah Pancasila untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Pancasila dan agama. Dan ini ada 2 pertanyaan. Ini kita langsung saja nggih. Ya, mau. Yang pertama niku, apa hubungan atau korelasi antara Pancasila dan agama Islam? Agama Islam. Iya, agama Islam. Korelasi antara Pancasila dengan agama yang di sini dikhususkan adalah agama Islam, yaitu
ya sangat erat ya. Jadi agama di sini kedudukannya dengan Pancasila itu adalah ya sebagai pendukung. Jadi agama ini pendukung daripada Pancasila. Karena kenapa? Pancasila pun terbentuk itu tidak jauh dari nilai-nilai agama. Jadi di dalamnya itu dalam sila-sila Pancasila itu semuanya itu mengandung nilai-nilai agama. Apalagi pada sila pertama, yaitu adalah sila tertinggi daripada Pancasila, yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana itu adalah pokok daripada ajaran agama di Indonesia ini. Terutama ya, agama Islam sendiri juga bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu juga yang mengandung bahwasanya kita sebagai umat beragama, artinya umat Islam, yaitu berketuhanan, artinya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu juga mengandung ajaran agama juga, di kayak nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan itu semua tercantum dalam agama. Artinya ya di Islam juga dalam Al-Quran juga diajarkan bahwasanya umat manusia itu haruslah senantiasa menjaga persatuan dan juga harus menghindarkan itu semuanya itu ya sejalan dengan ajaran Islam. Artinya ya saling berkesinambungan, karena Pancasila sendiri disusun atau dibentuk itu juga tidak hanya yang tokoh-tokoh non-Islam, bahkan juga melibatkan tokoh Islam juga, yang awalnya dulu berangkat dari Piagam Jakarta yang menyatakan awalnya dulu malah prinsipnya Islam. Jadi sila pertama itu adalah ketuhanan yang disyaratkan menjalankan syariat Islam pada waktu itu. Tapi itu menimbulkan pertentangan, karena di Indonesia sendiri kan juga tidak hanya Islam saja. Akhirnya waktu itu Muhammad Hatta berdiskusi dengan salah satunya, yaitu melibatkan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, sehingga untuk mewujudkan persatuan itu maka digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya kalau berbicara korelasi Pancasila dengan agama khususnya Islam, yaitu ya sangat erat, karena ya semua yang ada di situ ya sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan produk-produk hukum dalam undang-undang pun itu juga harus sesuai dengan aturan agama. Kalau sampai bertentangan maka itu akan tidak disahkan, karena itu juga bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian untuk lalu ini ada pertanyaan yang kedua sekaligus yang terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Pancasila dalam menghadapi perbedaan agama di Indonesia, Ustaz? Ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa tujuan dari Pancasila ini adalah yaitu sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya ya untuk menciptakan ketertiban dan utamanya persatuan. Maka yang awalnya sila pertama yang awalnya di Piagam Jakarta itu lebih ke cenderung ke mengacu agama Islam, maka demi mewujudkan persatuan maka ya diganti secara umum yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ya dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalamnya seperti nilai persatuan, kemudian permusyawaratan dan keadilan, itu secara tidak langsung adalah mengajarkan bahwa agar seluruh rakyat Indonesia itu bisa toleransi terhadap agama yang ada di Indonesia, karena semua agama di Indonesia itu ya diakui keberadaannya, yaitu terbukti dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ya semua agama baik itu Islam, Hindu, Kristen, terus Katolik, terus kemudian agama Buddha, itu semua ya diakui selagi mereka itu ya berketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak menimbulkan pertentangan daripada
ideologi ketuhanan negara Indonesia itu sendiri. Baiklah, terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk menjadi narasumber mengenai wawancara ini. Untuk pemirsa tadi sudah dilaksanakan wawancara dengan narasumber yaitu Ustadz Edi Santoso mengenai Pancasila dan agama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, silakan. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Apa? Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, ini sudah sehat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi baik Bapak, hari ini saya ingin bertanya terkait Pancasila. Ya. Menurut Bapak, bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan? Pendidikan ya. Pertama harus saya sampaikan bahwa sebenarnya umat Islam itu sudah menerima Pancasila sebagai ideologi negara itu sejak tahun 70-an ya. Sudah diterima, dan oleh karena itu dalam banyak hal termasuk pendidikan itu harus berasaskan Pancasila ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi dan juga falsafah negara, falsafah bangsa itu harus dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah di dunia pendidikan, dalam arti bahwa lembaga perguruan tinggi pun harus berdasarkan Pancasila. Terus kemudian juga tindakan-tindakan pendidikannya berdasarkan Pancasila, dan salah satu karakter yang dibentuk untuk seluruh mahasiswa, siswa di dalam pendidikan itu ya harus Pancasilais, dalam arti mengamalkan ajaran-ajaran sebagaimana yang terdapat di dalam Pancasila, mulai dari ajaran ketuhanan yang itu adalah agama kalau dalam bahasa kita, sehingga orang yang menjalankan ajaran agama, terserah agamanya apa, itu satu poin dia sudah Pancasilais ya. Yang kedua adalah ya, sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita berbuat baik kepada manusia, kepada teman ya, kepada masyarakat di lingkungan kita ya, berpihak kepada kebenaran. Itu termasuk pengamalan sila yang kedua. Pengamalan sila yang ketiga, persatuan Indonesia ya, itu di mana kita sesama bangsa walaupun berbeda-beda suku ya, ras boleh jadi itu, terus kemudian juga letak geografis daerah dan sebagainya, kita tetap satu, dan semangat bahwa kita saling memahami itu harus dikembangkan ya. Tidak boleh ada perasaan atau jiwa di mana kita merendahkan satu kelompok atau satu kelompok dengan yang lain. Kalau kita kan di dalam agama itu misalnya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ya, misalnya ya kunna khairum minhunna minhum wala nisa'un nisa'in asa yakuna khairum minhunna. Itu sudah diajarkan kita untuk tidak mencela kelompok yang lain, karena boleh jadi kelompok yang lain itu lebih. Orang Jawa tidak boleh mencela misalnya orang Batak di Sumatera, orang Papua ya, orang Ambon dan sebagainya, hanya karena perbedaan yang tidak prinsip ya. Tidak prinsip itu kayak warna kulit kayak gitu kan, ras ya, dan kebiasaan hidup ya, adat istiadat budaya itu ya. Kita ini adalah satu ya, sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, berbahasa dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia, yang itu kemudian mempersatukan kita semua dalam keragaman.
Jadi persatuan Indonesia itu adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mengikat persatuan itu, tidak boleh kita terpecah, bahkan membuat perpecahan itu tidak boleh. Kalau dalam konteks sekarang itu tidak boleh terlibat hoax ya, misalnya hoax ya, yang boleh jadi memecah belah. Walaupun orang kayak terpaksa memecah, misalnya ada yang namanya kadrun, ada yang namanya cebong gitu kan, kampret gitu kan. Ya itu sebenarnya tidak termasuk yang Pancasilais, karena mereka mengutamakan perbedaan bukan persatuan. Ya, yang kayak begitu itu tidak Pancasilais kira-kira begitu. Nah kita bagaimana misalnya teman-teman kita yang berbeda-beda itu harus kita perlakukan sama, dan kalau kemudian mereka terpecah ya harus kita usahakan untuk bisa disatukan ya, dengan berbagai potensi kemampuan yang kita miliki. Kalau Nabi kan ngajarkan kita man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bilisan wa illam yastati fa fi qalbi dzalika adaful iman. Kan itu artinya ya harus diperbincangkan ya kalau kemudian ada perpecahan. Terus yang ketiga misalnya kerakyatan, yang keempat ya, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Dalam hidup bersama itu memang perlu yang namanya perwakilan ya. Terutama kalau hidup bersama itu melibatkan banyak orang ya, nanti harus ada imamnya, terus harus ada yang yang menampung aspirasi masyarakat yang banyak itu. Tentu tidak semuanya harus wawancarai, harus diminta pendapatnya, tapi pendapat-pendapat itu dikumpulkan dalam perwakilan-perwakilan ya. Yang sekarang misalnya kita sebut perwakilan daerah itu ada di DPR misalnya DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Di samping kemudian ada perwakilan partai-partai ya. Itu kalau dulu ya kayak MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu secara keseluruhan adalah sebagai jelmaan dari perwakilan rakyat. Jadi MPR itu terdiri dari DPR dan DPD ya. Nah itu yang kemudian menentukan nasib masa depan dari masyarakat kita pada umumnya. Nah kalau misalnya di dunia pendidikan, mahasiswa maupun siswa itu kan ada organisasi-organisasinya. Jadi bahwa kamu berorganisasi lalu kemudian mengambil keputusan di dalam organisasi siswa atau organisasi kemahasiswaan, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa itu pengamalan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh. Nah, apa artinya perwakilan-perwakilan itu? Ya untuk mengambil keputusan yang benar, yang bijaksana. Itulah hikmah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kalau di perguruan tinggi kayak kita ini kan ada yang namanya HMJ ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ada juga namanya Himpunan Mahasiswa Angkatan, ada Senat ya gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk pengejawantahan dari kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara di level yang lebih kecil atau yang lebih sempit. Nah intinya dari sila keempat itu adalah ya ketika mau mengambil keputusan yang berlaku untuk orang banyak itu harus dilakukan dengan sangat bijaksana, memperhatikan aspirasi anggota atau masyarakat agar semuanya dapat terlayani dan memuaskan ya, memuaskan lebih banyak ya. Walaupun orang mengatakan tidak mungkin kita memuaskan semua orang ya,
tapi sebagian besar orang ya. Cuma ya kita harus berusaha bagaimana caranya mengambil keputusan yang berlaku atau diberlakukan untuk semuanya, memuaskan semuanya. Jadi tidak pernah berhenti usaha kita untuk membuat keputusan-keputusan kita itu dapat memuaskan semua pihak. Nah, kita belajar berorganisasi termasuk diantaranya pengamalan sila yang keempat itu. Agar semua sisika akademika itu wajib menerapkan Pancasila di dalam hidup. Dan sendiri telah mengupayakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut kepada dirinya, baik itu dalam sistem pembelajaran maupun dalam sikap. Jadi implementasi itu sudah diupayakan oleh kampus. Nah, seperti halnya ada 5 sila. Nah, 5 sila nilai tersebut itu semua sudah diupayakan oleh dosen. Baik yang pertama yaitu sila ketuhanan. Tidak boleh membedakan baik itu apapun untuk bisa secara bebas memilih Tuhan masing-masing. Nah, seperti halnya saat ini di psikologi sendiri ada dari agama Katolik. Nah, buktinya agama Katolik masih bisa diterima di sini dengan dan tidak meninggalkan agama yang aslinya. Sivitas sendiri sudah Universitas dan juga Sivitas sendiri sudah mengupayakan untuk bisa bebas dalam agama dan juga untuk memilih Tuhan masing-masing. Nah, untuk sila yang kedua, misalkan sila kedua berarti kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita harus berupayakan untuk menjadi manusia atau pribadi yang memang bersikap bijaksana, baik terhadap kolega, sesama dosen maupun terhadap mahasiswa dan juga staf-staf yang ada di masing-masing. Kemudian yang ketiga, sila ketiga itu persatuan Indonesia. Dalam persatuan Indonesia itu kita mengupayakan adanya untuk saling bersatu, bekerja sama terhadap tidak hanya bekerja sama dengan kolega yang mendapat fasilitas, tapi kita juga bekerja sama terhadap mahasiswa. Artinya dalam setiap pembelajaran kan ada kegiatan kerjasama dengan mahasiswa, seperti kerjasama itu untuk dapat membela negara pastinya gitu, mengupayakan hal yang seperti itu. Kemudian untuk sila yang keempat itu rakyatan yang dipimpin. Untuk rakyatan yang dipimpin, kita di Sivitas sudah mengupayakan itu, yang dimana semua kegiatan yang ada di kampus kita bukan hanya kembali kepada Sivitas akademika atau mahasiswa, tapi juga kepada masyarakat, seperti halnya mengupayakan adanya kerjasama dengan masyarakat, pembangunan dan pengembangan segala hal dalam berbagai bidang masyarakat. Ya, benar kan ada ya? Oke, yang terakhir berarti keadilan sosial. Keadilan sosial itu kita di Sivitas itu juga diupayakan selalu bekerja keras, maksudnya bekerja keras sesuai dengan peran masing-masing. Seperti di Sivitas kita bekerja sesuai dan bertindak sesuai dengan peran sebagai dosen. Itu juga kita mengupayakan kepada mahasiswa bagaimana mahasiswa itu memerankan peran mereka sebagai mahasiswa. Artinya ada timbal balik antara Sivitas akademika dengan mahasiswa. Nah, sebenarnya itu sudah. Baik, selamat siang. Di sini saya sudah bersama dengan ketua dan wakil Karang Taruna
Taruna, Ketua dan Wakil Karang Taruna RW 07 Mulyorejo. Ada Mas Yoga dan Mas Nanda di sini, jadi langsung saja ya, Mas Yoga dan Mas Nanda. Sebelumnya gimana kabarnya siang hari ini? Baik, luar biasa. Sehat, luar biasa. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan implementasi atau pengamalan Pancasila. Pertama ke Mas Yoga dulu mungkin ya. Ya, Oke. Jadi sebagai ketua Karang Taruna ini kan pasti membawahi muda-mudi di RW 07. Menurut Mas Yoga sendiri, apa sih pengamalan atau implementasi Pancasila di kalangan muda-mudi RW 07 ini? Baik. Jadi kalau untuk pengamalan Pancasila sendiri di dalam organisasi lingkup muda-mudi atau Karang Taruna itu sendiri, mungkin kita kalau akan mau mengadakan event atau mau ada event kayak di lingkup RW ataupun kelurahan, kita pasti ada kayak semacam rapat dulu ya atau musyawarah seperti itu untuk menyusun rencana itu. Jadi mungkin dengan melakukan rapat itu nanti akan terciptanya suatu kesepakatan yang mufakat seperti itu. Mungkin untuk nilai-nilai Pancasilanya seperti itu Kak di sini. Oke, berarti di RW 07 masih menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakatnya ya? Iya, betul. Pengamalan sila keempat itu ya Mas? Iya, betul sekali. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, untuk Mas Nanda. Baik. Jadi dalam sebuah lingkup pasti ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging lah istilahnya, yang sudah selalu dilakukan. Kira-kira di RW 07 sendiri mungkin dalam lingkup para muda-mudi juga, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila? Baik, untuk di muda-mudi sendiri dalam penyimpangan-penyimpangan sepertinya kita ada sebuah kebiasaan yaitu untuk dalam sebuah kesepakatan juga kadang kan ada yang namanya itu untuk aku lagi apa mau masih Penyimpangan yuk. Penyimpangan. Bisa kumpul Kak. Yus, kata-kata tak capek kok, aku bantu jawabnya ya. Iya. berarti pengenalan untuk Yus, aku. Nanti aku ngulang ya. Iya, Ulang. anak cak sih Kamu. oh di saut Iya, sautan tambah, aku. Iya, tambah. penambah. Oh ya berarti langsung pertanyaannya Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih Mas. Dalam tatanan masyarakat atau organisasi lah, pasti ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menyimpang atau sikap-sikap masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Mungkin kayak kan tadi seperti yang sudah disampaikan di poin pertama bahwa Karang Taruna 07 RW 07 selalu mengadakan musyawarah sebelum mengadakan acara, sebelum melakukan acara. Ya. Nah, ada atau enggak oknum-oknum yang jadi sudah disepakati nih hasil musyawarahnya, tiba-tiba satu dua oknum ini nggak setuju sama hasilnya dan minta diganti detik itu juga atas keinginan pribadinya, atau mungkin contoh yang lain. Kira-kira di lingkup RW 07 sendiri ada atau enggak Mas? Ya, baik. Jadi kalau yang dikatakan Mbak Ira tadi itu di sini saya kasih contoh deh, ada banyak. Contohnya sih kayak yang baru-baru ini kayak yang baru-baru ini tuh saya kembali lagi di event Bersih Desa kemarin. Itu ada sih di sini tuh kita udah sepakat nih kayak misalkan denda ya. Bagi yang nggak ikut berpartisipasi pasti ada dendanya. Yang awalnya itu nominal 200.000 kita jadikan, karena kalau untuk nominal mungkin kurang sopan mungkin kayak. Jadi kita turunkan lagi, jadi dendanya tuh sebungkus. Gitu. Ya. Kenapa kita turunkan kita ganti menjadi nasi bungkus? Waktu itu ada sih salah satu warga di sini, kayak saya nggak nyebutkan orangnya, nggak nyebutkan artinya, ada memang itu keberatan, dan keberatannya tuh nggak langsung diomongin di forum, jadi dia tuh langsung lewat sosmed terus agak sampai dinaikkan ke tingkat kota, jadi udah langsung nyampe ke wali kota. Kemarin tuh di sini tuh hampir nggak jadi ngadain event gara-gara soal itu, seperti itu. Jadi langsung ke pusat ya ke ini. pusat ya, betul banget kayak gitu. Tiba-tiba netizen gitu. Betul ya,
ya tahu sendiri lah tuh kata power of netizen ya kan, kalau Itu udah yang nggak viral ini, dikit. kayak gitu. Jadi udah sampai ke tingkat kota, dan hampir juga kami kemarin tuh nggak jadi ngadain event seperti itu Pak. Itu sih kalau contoh untuk penyimpangan sosial ya, atau yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu sih Kak. Dan ada tambahan lagi juga itu mungkin waktu itu juga tidak ada komunikasi terlebih dahulu ya. Iya betul. Jadi langsung dari ketidakterimaan itu langsung sepihak langsung lapor ke atasan, khusus untuk ke wali kota. Jadi mungkin untuk nilai-nilai tentang musyawarah itu tadi tidak hilang sih. Kurang sih. Kurang, Jadi ya. walaupun sebenarnya sih yang baik ya kalau menurut saya tuh diomongin dulu di forum dulu kayak gitu, jangan langsung dinaikin, soalnya kan yang nyangkut bukan dia sendiri, jadi satu RW gitu loh Kak, jadi lingkungan gini yang jelek kan Ya, namanya kayak padahal gitu. keputusan ini kesepakatannya udah Udah disetujui kan sama ketua sudah. RW gitu Udah kan. semua iya, udah di tantangan di atas meterai juga kemarin kan udah kayak gitu. Ternyata Berarti kayak ya gitu. Emang nggak mau menghargai Iya, lah istilahnya iya, betul. keputusan yang sudah ada. dan tindakannya juga kurang tepat sih menurut saya ya kalau seperti itu. Jadi karena kurangnya apa ya, karena nggak terimanya tadi sama hasil musyawarah, akhirnya hampir batal ngadain. Hampir batal untuk khususnya di Tapi RW 7 ini. syukur tetap jalan. Tetap gitu. jalan aja kayak gitu ya. Alhamdulillah tetap Iya. jalan. Oke, mungkin itu aja. Terima Ya. kasih Mas Ya, Yoga, Mas sama-sama. Nanda atas Ya, waktunya. iya, Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Kembali lagi di liputan 7 bersama saya ya kan. Masuk Kak. Masuk. Wis mari. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Fernandes Mutaki sebagai pewawancara pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya ingin mewawancarai Bapak Samsul Arifin selaku Ketua RT di desa tahu kompleks Pondok Alam perumahan Sigura-gura. Bapak, sebenarnya bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seperti ini Bapak, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai lingkup Pancasila. Yang pertama, ada pertanyaan seperti ini Bapak, seberapa sebagai tokoh masyarakat apa yang Bapak lakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Ya, terima kasih Mas. Nah, saya selaku Ketua RT itu intinya bagaimana warga itu semua bisa dulu untuk menunjukkan kemajuan dan kerukunan yang ada di wilayah, termasuk menjaga keamanan dan ketentraman. Nah, wujudnya diantaranya adalah banyak kegiatan yang kami lakukan. Ada pertemuan ketua RT itu rata-rata hampir 2 bulan sekali. Waktu itu juga tujuannya untuk kita antara satu warga bisa kenal semua, antara yang satu dengan dua, sehingga di situ akan tercipta kerukunan bersama. Sehingga kalau ada problem apapun, ya kita pecahkan di situ itu. Problem masyarakat, problem apa, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, ada problem sosial, kita selesaikan pada itu. Dan realisasinya, misalkan ada warga yang kena musibah, semua warga pun ikut mendampingi sana untuk meringankan. Contoh kemarin COVID, itu kan banyak yang kena di situ. Nah, dari kami sendiri ada kepedulian ke sana dengan memberikan support kepada beliaunya, diantaranya ya sekedar memberikan bungkusan, memberi makanan, memberikan buah dan sebagainya. Tujuannya untuk ke sana. Alhamdulillah kesannya dari beliaunya merasa terbantu dan merasa diperhatikan itu. Lalu kita ibu-ibu biasanya sama ada ikatan PKK atau itu juga sama menyambut silaturahmi. Akhirnya kayak itu tadi akan tercipta kerukunan di wilayah kami. Itu datanya intervalnya ke sana, kalkulasinya ke sana. Jadi ini kesannya sedang muncul hal-hal yang positif ya Pak ya. Iya. Positif sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh masyarakat mengenal dan memahami sila-sila di Pancasila Bapak? Menurut Bapak? Ya alhamdulillah di sini rata-rata orang terpelajar semuanya. Yang kedua banyak dosen, jadi saya yakin mereka sudah paham memahami lah. Artinya Pancasila kelima insya Allah
sudah paham, mungkin butir-butir baca apalagi beliau-beliaunya banyak pensiun, ada usia sudah lama. Dulu ada P4 toh, insya Allah semuanya kan bisa memahami itu acara penantaran P4, insya Allah banyak yang memahaminya. Ya itu saya lihat dari sisi aplikasinya di lapangan. Alhamdulillah sangat cukup baik dari perilaku, terposlio, penghormatan dan sebagainya antara satu satu. Yang lainnya gotong royong ya luar biasa. Di sini tidak menunjukkan kalau sudah aku dosen, aku pejabat, ya semuanya rata semua. Enak itu Terima kasih Bapak. Jadi telah menanyakan pertanyaan dan telah dijawab dengan sempurna oleh Bapak. Oke pemirsa, wawancara kami sudah selesai. Kami aturkan pada Bapak terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah berkenan memberikan waktu kami untuk mewawancari Bapak. Ya, ya ini kan bujuk-bujuk pengamalan Pancasila. Oke, termasuk juga betul sekali. Betul sekali. Ya, sama-sama terima kasih. Ya wujudnya sepertinya di wilayah kami. Insya Allah untuk wilayah kami RT 02 di sini. RT 02. RW 07, RT 02. Oh, iya. Alhamdulillah cukup bagus Mas. Insya Allah cukup bagus. Bisa mencari cukup bagus. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.